Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, para pengunjung taman surga yang dimuliakan Allah. Jadi mengawali pengajian kita pada pagi menjelang siang niki, mari terlebih awal kita bertawasul kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan guru-guru kita. Mudah-mudahan pengajian kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi Sayyidina Rasulillah SAW wa li jami'il anbiya'i was sahabati wal qarabati wat tabi'in syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Li Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa usulihi wa furu'ihi saghiran wa kabiran zakaran wa untha inama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha. Inna Allah ta'ala al-karim yu'tihi masyairahum wa yunawwiru darayahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina wa ala al-muslimin min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shallallahu alaihi li Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidina Ahmad Badawi wa Sayyidina Ahmad Ar-Rifa'i wa Sayyidina Ibrahim Ad-Dasuqi wa Sayyidina Ibrahim Al-Bajuri wa Sayyidina Abil Hasan Asy-Syadzili walil imam Syafi'i walil imam Al-Hanafi walil imam Maliki walil imam Ahmad Hambali wali abdika syekhina Muhammad Khalil Al-Bankalani wa syekhina Syamsul Arifin wa syekhina Asad Syamsul Arifin wa syekhina Ahmad Fadl Syamsul Arifin wa lisairi sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin. Innallaha ta'ala yahmina bihimayatihim wa yumidduna bimadadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi li sahibir ratib Sayyidina Syarif Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi wa usulihi wa furu'ihi saghiran wa kabiran zakaran wa untha inama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha. Inna Allah ta'ala yuqaddisu arwahahum fil jannah wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina wa alal muslimin min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam. Lana walakum ya hadiruna wa walidina wa walidikum wa auladina wa auladikum wa ahlina wa ahlikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Inna Allah ta'ala yaghfiru lana wa lahum wa yarhamuna wa yarhamuhum wa yarzuquna wa iyyahum ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'a. Inna Allah ta'ala yaftahu lana wa lahum abwabal khairat wa yassara Allah ta'ala lana wa lahum umurad dunya wal akhirah wa yakhtimu lana wa lahum bi husnil khatimah wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jahi sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Shallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, kesehatan dan kesempatan serta usia panjang sampai dengan saat niki, sehingga alhamdulillah wa syukrulillah
di bulan Syawal niki kita dapat bertemu kembali setelah hampir 1 bulan lebih kita tidak bertemu setelah kita sama-sama melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi alhamdulillah tiang pelunggu sami masih tekican sehat walafiat, masih tekican umur sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa-sisa umur kita ini dapat kita pergunakan sebaik-baiknya untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur alhamdulillah tiang pelunggu sami pulih bisa hadir pada majelis Taman Sorga niki. Mudah-mudahan perkumpulan kita di majelis Taman Sorga di dunia niki kelak di akhirat kita juga dipertemukan dan berkumpul bersama-sama di Taman Sorga yang hakiki di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya selawat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kehadiran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kali ini kita akan membahas tentang salat. Babu salatil jamaati, menjelaskan tentang bab salat berjamaah. Al-jama'atu lughatan, adapun jamaah secara bahasa itu adalah at-ta'ifah, ya sekelompok atau segolongan orang. Jadi ta'ifatun, sekelompok. Ini adalah diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Atau juga di dalam firman-Nya wa ta'ifatun minal ladzina ma'aka. Jadi segolongan orang atau sekelompok orang. Wa syar'an, adapun menurut syara, salat jamaah ini adalah rabtu salatil ma'mumi bi salatil imami. Yakni adalah hubungan atau keterkaitan antara salatnya imam dan makmum. Niki nggih? Makanya bagaimanapun gerakan dari imam ini makmum harus ikut. Ya. Kecuali dalam hal-hal yang tidak boleh makmum ikut. Contohnya misalkan seperti apa? Imam misalkan lebih rakaatnya. Ya, yang sembahyang zuhur. Lalu ternyata imam tenganjeng malik. Kelolosan, subhanallah, ini tegur si makmum. Lalu tetap baik ngajeng imam. Maka dalam hal ini apa yang dilakukan oleh makmum? Makmum ini adalah tidak mengikuti imam, duduk seperti biasa. Dua pilihan. Apakah makmum akan mufarokoh, meninggalkan imam? Jadi mufarokoh ini artinya adalah sebenarnya kita tetap dalam satu saf barisan, tapi gerakan kita berbeda. Ya, tetap dalam satu saf, tapi gerakannya dengan imam beda. Nah, jadi pilihan apakah ya temu farokoh liman imam ataukah menjadi makmum yang setia. Anteh imam sampai turun sehingga kita akan salam bersama-sama. Nah, ini makanya antara imam dan makmum harus sama-sama ngerti. Makanya yang jadi imam pun harus yang alim. Ya. Karena ada nanti hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sholat, apakah imam atau makmum misalkan. Ya salah satu contoh, kunut ini kan bagian dari kesunahan di dalam mazhab Syafi'i, okay? Ya, jadi sunnah abad. Jadi ketika orang sudah terlanjur kakinya kesentuh tanah mau sujud, ya ternyata lupa kunut baru, muntaik malik. Dong bermasalah, batal sembahyang. Kenapa? Karena dia mengalahkan perbuatan sunnah, perbuatan wajib si pegawaian sunnah. Ya, sujud niki termasuk rukun apa tidak? Rukun, wajib kan? Sedangkan kunut sunnah. Ya, jadi jangan mengalahkan yang sunnah dengan yang jangan mengalahkan wajib dengan yang sunnah. Ini gangguan mic-nya nih kita. Nah,
Jadi tidak boleh mengalahkan hal yang wajib dengan yang sunnah. Atau tasyahud awal. Ini kan termasuk sunnah juga. Jadi kalau pelungguh sudah kadung berdiri, ya, wa kedung nganjang, ternyata tertegur, subhanallah, kan turun malik, ini bisa batal sholatnya. Iya. Jadi itu jari imam non agak pagah seketi. Subhanallah, milu baim kembit tegur-tegur kan. Malah mau nentun kan bermasalah jadi. Yang kalahan pegawaian sunnah, pegawaian wajib si sunnah jadi. Paham niki nggih? Nah, jadi niki. Iya. Jadi niki. Atau misal surat salah. Kamu membaca surat dalam sholat ini kan sunnah. Amun bekelait bayar langsung bayar Allahu Akbar. Ketimbang berendin ini tutup kan. Nah, kan ya sunnah, kecuali Fatihah pelunggu salah baru bermasalah. Kurang tasdid doang bermasalah. Nggih? Nah, makanya harus betul-betul nepes entar baca Fatihah niki. Bagaimana caranya ya berguru kita ngaji. Ya, boyak salah satu guru ustadz untuk mengajarkan kita Fatihah yang benar. Karena rukun kalau Fatihah itu. Nah, wajib dia. Oke, nanti kalau dia lupa tadi yang sunnah-sunnah itu, ya nanti sunnah sujud sahwi. Lagu timanende masih sujud sahwi dan ada masalah masa. Ya, saya ngakunut sunnah. Sujud sahwi wajib nabi sunat. Amun kende sujud sahwi batal nabi ndes sembahyang. Andeng kan? Nah, ini. Lagu pambaya sujud sahwi, ambil sunnahnya. Karena tadi kita lupa. Oke? Nah, niki jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi keterkaitan antara sholatnya imam dengan makmum. Makmum ya jelas, namanya makmum ngikuti imam. Ya di belakangnya imam. Di belakangnya imam yang paling utama kalau dalam mazhab Syafi'i berdirinya ya di pertengahan. Kamu samun sembahyang kanjen dua niki imam, nanti makmumnya di sebelah kanan, di tengah-tengah itu ya. Tengah-tengah sini sebelah kanan. Jadi niki misal, nah niki lah tahun. Den pas mau diganti di pertengahan. Ya, atau berdua jadi makmum ya di sampingnya, samping imam di pertengahan, di tengahnya kosong. Nanti kalau ada datang satu lagi ya di sini di belakang, nah ini nanti mundur ke belakang. Nah, niki nggih. Nah, ndi napa langsung keduaan lemudi. Ini yang sunnah. Lagu ukuran sepaling kurang berdirinya imam dengan makmum niki seukuran mbi entah batasan juluan imam kanjeng makmum, ukuran mata naik wan niki. Amun mata naik imam juluan tahun dari makmum sudah selesai itu, tidak apa-apa. Walaupun misal ranggot naik makmum beluan dengan imam, ini julu. Misal niki. Lah kan ini doang kan? Nah, ini doang. Yo lagu yo bejulu anu naik ente makmum ya bejulu lagu mata naik ente mudin mata naik imam tahun. Nah, jadi ini. Dan makmum ini tidak boleh mendahului imam. Ya. Ada kalanya tidak boleh dan bisa batal. Contohnya mana? Lamun takbiratul ihram. Wong imamnya belum mulai nih bejulu. Deman start dengan wong curi start. Nah, tidak boleh itu. Ada kalanya kalau bersamaan dengan imam itu makruh hukumnya. Ya, selain apa? Selain takbiratul ihram tadi dan selain amin. Karena nanti ada yang sunnah bersamaan dengan imam. Kapan itu? Pada lafaz amin bersamaan dengan imam, itu yang utama, yang sunnah. Lamun selain amin berarti makruh. Amun takbiratul ihram deng kanggo. Nah, jadi ada 3 berarti itu ya. Di takbiratul ihram tidak boleh. Tidak boleh di takbiratul ihram. Orang belum mulai. Makruh. Ada yang makruh, ada yang sunnah amin. Amin niki telu cara dibaca masih ini. Bilu awal, bilu mudin. Amin. Laun niki. Nah, atau kontak awal lagu bilu mudin kan. Amin. Amin. Nah, kan berdoa amin ini kan. Amin ini isim fi'il amr namanya kalau dalam ilmu nahwu.
Ya, atau agak imalah dibacanya. Amin. Min, nih kan? Sandi kanggur amin. Nah, nih kanggur. Angkat tergantung lagu nimam. Lamunnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin nunin. Coba timanja becat dan bacaan imam lagu waladhdallin agak beluan sekali. Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Agak beluan anu kan becat. Nah, dengan ghairil maghdub berbeluan sekali. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Pasti amun kon tekan lin amin nunin. Tergantung irama imam. Ya irama. Ya. Jadi ya irama sekedi lilin kan angkangge amin bermana amanah juga jadi ini kenden bermana istajib. Kabulkanlah. Ya. Karena amin itu bermakna istajib lana, kabulkanlah. Iya saat kena isim fiil amr. Karena dia tidak bisa menerima nun taukid. Amin ini amin munillah. Apalagi bejorak Malik. Itu sembahyang ke bejorak. Orang kadang membayang kadang-kadang bejorak kan masih dengan toak masih bejorak. Iya musakanak jangan di sana saat toak saja jadi masalah. Batur amin. Amin. Maran bekueh kan deng konsentrasi salainan jari. La ilaha illallah. Ini masen kurang puas bejorak le luas sembayang. Niki yat sembayang dete sampai 10-5 menit. Nggih? Banyak-banyak. Perlulah kita didik putra-putri kita agar betul-betul beradab ketika sholat. Karena kita sholat ini sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang hiwar, muhawarah. Ya, sedang berdialog dengan Allah. Ya. Sembahyang tolah-toleh hangan. Ya perlu kita adab sholat itu. Makanya perlu juga kita ngaji tasawuf. Bagaimana adab kita kan, kekhusyuan kita, kehuduan kita dan seterusnya. Ya. Apalagi sholat tolah-toleh, wahang kiri, wahang kanan, ada. Nah ini ya. Tangannya juga ngerek, wapu, cemak, kan? Kita kalau ngomong sama orang soleh atau dia misalnya pejabat doang, dia angkat otak kadang. Niki dan sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah. Ya, tidak sadar kita sedang. Makanya kita dianjurkan dalam fikih bilin pandangan niki. Li julu napile. Niki kan oleh tanah kan? Allahu Akbar. Enggak ke depan. Ini kan sebenarnya simbol kerendahan kita itu menghadap ke bawah itu. Ketawaduan itu ya, sopan. Bawa andang. Dan itu endah hasad leman tanah. Sugul leman tanah ayat tertulak malik jok tanah nike sebenarnya. Ya, kalau dicari filosofinya rendah nunduk nggih, misal anda dengar kan dengan saleh bilang nggih, mungkin bisa tatap lu menon. Ya ini. Nggih, apalagi lo membaca dong tos betulis le julud lontarun. Misal nih gitu. Ataupun yang coblos nomor 1 nih. Angka yang pertesunahan kado pakaian polos, dia betulis, niki kan sunnah itu yang afdol, makanya pakai warna putih. Ada macam-macam lain pikiran sembahyang. Pasti lamun andang julu makin pasti lahunin kan, catanunin. Pasti niki. Angkat lamun sembahyang biandan sunnah menghadap ke bawah. Itu. Angka iya kena merek kereng. Tapi lagi merek kereng semahal muncul terus kan. BHS udah kemahal nunin. Donggala nunin. Juara dunia nunin. Misal. Lamun sak ketahuan merek kereng, nggak usah ketahuan merek kereng, jadi apa menjadi kereng nunin. Ya. Nah, merek saya kenal merek niki. Pokok satu tutup aurat ya. Ndak sholat doang kere lagu net lalu berjamaah kan susah masa. Sholat dah doang mare lagu det bani rapat di masjid. Di Malenge lagu istiqomah belum datang ke masjid.
Ya, makanya Nabi bilang apa? Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman, kata Nabi. Kalau Anda melihat ada orang terbiasa bolak-balik sembahyang datang ke masjid, maka saksikanlah dia, kata Rasulullah, dia itu adalah orang yang beriman. Ini, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Saksikan dia orang yang beriman. Sampai Rasulullah juga katakan, inna umara buyutillahi hum ahlullah. Orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah itu adalah keluarganya Allah. Ya. Kalau sudah disebut dengan keluarga Allah itu sudah luar biasa itu. Siapa itu? Orang-orang yang memakmurkan masjid. Dan Allah sebut dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Ini kan firman Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang ditolak ojo masjid niki. Kan mau olahraga yang sekedar timan momo don lebale. Ngerujuk-rujuk kan mau dan jalan bedait kan cebatur di masjid. Marantan sak ngaji maraniki. Bedait niki kan napi kabar, doni kan arak unin saling jorak. Lah makin sire gagah ruwen, doni misal, lau gigin belain seke. Doang kelelek jaring timbal lebale doang kan nah. Iya. Amun jong masjid kan galang penyeriuk tu. Timbal lebale misal samamu misal toyengan si onyah tu. Kan penang depak. Nun di main jemaah biasa sorban lalu je masjid. Galang di masjid kan luas dari dikancit telang pikiran. Makin tulak malik to mesti de malik. Tulak malik kan ngone-ngone kan pendan makin kan. Slow baik. S2 santai tapi serius. Terus niki jamaah, nggih. Jadi ke masjid. Nah, itikaf sembahyang kan telang pikiran. Momo dan lebale masih napit anu. Amun wayan ngebang sembahyang mancing tulen darah bau sedel TV sambil dengupi kan. Kan main idap. Dari napi-napi profesi lamun dek sembahyang jamaah niki den main jamaah. Den main. Lagu lamun pelinggih pacu berjamaah dua jelon don dedait le masjid pasti ketuanan si batur. Yo ambil lain telang. Ini kan. Ini. Den marani ke? Sila. Memakmurkan masjid. Makanya di sini dikatakan fadluha, adapun keutamaannya, kabirun adalah besar sekali. La yataha wa la yatahawanu biha illa man fi qalbihi nifaqun. Tidaklah kemudian orang yang mempermudah atau mengentengkan jamaah itu kecuali dia itu ada sifat munafik dalam dirinya. Ya kalau kita tidak nutut sholat jamaah di masjid, di musholla, bisa dengan istri kita, anak. Itu ya, sekurang-kurangnya makanya berjamaah ini adalah imam dan makmum. Ya, adik tetap jamaah kena. Telat le masjid. Nyah tekancen. Ya, boleh lagu dini le balik-balik diri. Ya, saya ingat sanina berjamaah le balik sama le masjid. Jadi mulai mamu na soleh le balik solehah. Lamun sama mamu le masjid doang solehah jarin. Burung soleh. Ayo bahasa ulama, besok ada 3 orang yang menyesal kalau meninggal itu. Yang pertama siapa? Seorang laki-laki yang selama hidupnya tidak pernah masuk masjid kecuali jenazahnya. Dan wah selama nirup jan. Kecuali mayit itu doang nih main mata tamu masjid. Nah ini. Dan kita ini semua dari masjid jamaah. Apa saja ayo. Ya terlalu haji doang masjid leman kan? Ulit ambil lain. Masjid baru dibalik. Iya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itu sebenarnya gambaran itu dari masjid ke masjid. Aktivitas kita bagaimana dia berakhir di masjid. Ya, kita sholat subuh berjamaah di masjid, zuhur di masjid, lalu ada pegawaian, matin misal nih kan lagu onek masjid terakhir. Ya, tapi terakhir kita masjid, maghrib sholat berjamaah, isya jamaah, jam 3 matin, lagu onek akhir hidupnya di masjid. Onek sa isu beriuk berjamaah di segerahan mati onek. Kan bagus pengayur nih kan. Dan sekarang yawi sa beriuk bawas di niu ni badah ni je. Kan den mai niki kan. Mudah-mudahan istiqomah jauh masjid.
Okay? Kalau kita tidak nutut, bisalah dengan istri kita, anak kita, itu bisa. Yang penting anak sudah tamyiz, itu kan sudah bisa jadi imam nih kan. Walaupun kocik bau dalam mazhab Syafi'i ini ki. Ya. Lebih tahu dengan bacaan bagus. Nah, jadi fi qalbi wa fil hadisi, dalam hadis, inna salatal jama'ati ta'dilu 25 min salatil fardhi, kata Rasulullah. Karena salat berjamaah ini adalah itu fadilahnya sebanding 25 derajat dalam hadis ini. Sebagian riwayat mengatakan 27 derajat. Ya maut niki sekali 27 derajat. Siapa yang bilang? Rasulullah. Ngarak dengan kena marah niki. Pahala dosin reke. Coba ikhlas baik ni. Lagu ni saya kena ikhlas ni wah masih berjamaah. Ini kan pada marah dengan semenin. Oh, ini ikhlas bersedekah doa darah kena bersedekah mau de ikhlas ni. Yo daripada sida ikhlas diri lagu dia doa sedekah. Ya kan? Dendek girang yur batur. Dendek girang yur ade baikkan bersedekah lemak kan ikhlas jadi. Lalu berjamaah ni arak kena nanti ya. Napi kena ni. Girang sa baca dengar. Ndak girang baca dengar. Demeni hadir pengajian arak unin laun misal. Wah, pengaji te doa ni. Yok timbang dia ngaji ni tahun napi-napi. Kena dia belik pahala dengan ngaji. Ya, padahal di riwayat Abi Dzar saja meriwayatkan itu lebih utama dari solat 1000 rakaat kita hadir di majelis ilmu. Masya Allah, 1000 rakaat. Dan itu kata Rasulullah adalah lebih baik daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Masya Allah. Wah, lalu boyak siu dengan sakit? Apalagi musim corona, piran dia bani bersalam don takut. Lebih baik daripada mengantarkan 1000 jenazah ke pemakamannya. Masya Allah. Dia luar biasa ngaji niki. Fakila, kemudian sahabat bertanya ke Rasulullah, wa min qiraatil Quran ya Rasulullah, apakah juga hadir di majelis ilmu itu lebih utama dari baca Quran? Apa kata Rasulullah? Hal tanfa'ul Quran illa bil ilmi. Apakah Al-Quran bisa bermanfaat tanpa ilmu? Mau masih dia milih ngaji? Ngaji baik timak kadu tongkat datang jeung majelis hidayatul darain belik fadilah. Paham dek paham, ngerti dek ngerti, datang dek kadang ngandon tidem. Apa ni ustaz baru ni ketahun ni. Ketahun ni. Lagu pada mau masih, cuma ilmu dah dia mau. Lagu pahala dia pada mau. Ya, kata Rasulullah itu walaupun dia tidak menyentuh pena, tidak menulis, paham tidak paham tu kan. Ayo. Mau satokol ni ke kan. Ini luar biasa majelis ilmu ni ki jamaah. Okey? Apalagi terbicara hukum. Cara sembahyang, Malik Ibnu Umar mengatakan apa? Majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanatan. Majlis fikih niki lebih utama daripada kita ibadah 16 tahun. Ngaji fikih niki. Arun tengah makin kan? Kering 3 menit. Di mana nih? Berapa nih? Nanti yang coba pelinggi dia panggil geng na pendek kena. Dek mah. Angkan dek mah betutuk kitab niki masa. Oh, dia arwah. Bawa iduha. Gendek man yang ngulek niki sabar dulu. Bawa iduha kasih rotun. Nah, jadi ini 27 ada yang 25. Coba pelinggim kira-kira kalian doang 20 pituk niki kali 5 pira. 27 kali 5 berapa kira-kira? 135. Sejelun dan niki pelungguh mau keutamaan 135 sehari semalam. 135. Kira-kira lamun sembahyang mesa ada pira mau ada? Ada 5. 5. Nu foto ada doa. 100 tulung dasa telang. Pelungguh mau 5 dan doa. Kira-kira pira jelun dia mau padilah 100 tulung dasa. Amu dah sembahyang mesa ada? Sejelun.
Sejelo 5. 5 2 jelo 10, 3 jelo 15, 4 jelo 20. Lain loh. Yang sebulanan. 26. Angkat sila berjamaah. Ya, berjamaah. Rasulullah doang sampai detik-detik hayatnya Rasulullah tetap berjamaah. Ya, sakit demam tinggi Rasulullah tetap berjamaah. Coba dibaca itu di dalam kitab Rahiqil Makhtum. Jadi detik-detik wafatnya Rasulullah itu ya. Dari hari ke-7, hari ke-3 dasarnya masih tetap berjamaah. Itu niki saya Allah. Kadang balik dekat masjid tabot berjamaah. Ya. Padahal Rasulullah katakan la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Den sempurna dengan sebertangga di masjid lamun dek sembahyang di masjid. Ya. Sampai di zaman Nabi lai arah sahabat ngendeng matur le Rasulullah, ya Rasulullah kemelet tiang balik rapat ke masjid yang kembeu nih. Ada yang sarapat lain kalau sembahyang di masjid katanya. Maka turunlah ayat di dalam surat Yasin itu. Apa firman Allah? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Asbabun nuzul ayat ini adalah karena ada sahabat yang bertanya ke Rasulullah agar dia ingin rumahnya dekat dengan masjid, ada yang pacu di masjid. Turun ayat ini. Ini artinya bahwa Allah nanti akan mencatat ya bekas jejak-jejak kaki mereka. Maksudnya apa? Khutwatuhum ilal masjid. Langkah-langkah mereka yang menuju ke masjid. Dan Rasulullah katakan bahwa orang yang lebih jauh datangnya ke masjid itu adalah lebih banyak pahalanya daripada yang rumahnya dekat dengan masjid. Makanya di dalam kitab Fawaidul Mukhtar juga dijelaskan. Laik para ulama salaf lamun lampak jauh masjid, lamun rapat balen daleman masjid, adeng dan lampak. Yo kemit adeng dan lampak, dik milik kalah pahala sisa jauh tu balen tu no. Selalu dan lampak. Nah ini ya. Jadi harus ke masjid, ke? Masjid. Mumpung kita masih sehat, mumpung masih hidup. Ya. Jangan nenara belu umur niki jamaah. Kan sudah diisyarahkan oleh Rasulullah. Umur umatku antara 60-70. Selesai nu jak game tu. Selesai nu. Hitung dah sebuah langah sabalu puluh nu langahan. Ya. Terpacu. Ini saling ingatan nih, nggih. Ini juga nasihat untuk tiang. Ya, ada saya tetap semangat. Lagu berembi ustaz dua ndak desa ndek malas ni ke ya paksa ya. Amne paksa dan ini. Paksa wah. Ya. Saya ingat itu ya dari lemak ane itu latih wajah masjid imam benang panas sim lagu kadang sambilnya lemak iya ya terdait ni kena lampak baik. Ya. Nah ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Nggih? Amun ndait di masjid niki ya keluarga niki le balik kan kancen. Ada sama padilah 27 niki pelinggih menjadi imam teh. Nggih? Lau dendek sabi orang jelo lalu don detai si batur laun. Ya. Fawaiduha katsiratun, adapun faedahnya banyak sekali. Yang pertama al-itqu wan najatu minan nar. Itu adalah kita terselamatkan dari api neraka. Ini kita diselamatkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lazim istiqomah salat berjamaah, ya. Kemudian yang kedua apa? As-salamatu minan nifaqi. Selamat dari sifat munafik. Nah, ini selamat kita dari sifat munafik itu. Makanya tadi tidaklah orang meremehkan sholat jamaah itu kecuali dalam hatinya terdapat sifat munafik. Oh bagus oh ni ke jamaah wajar amalan dan nggih. Anggap wah kadang masjid niki jadi pondok pesantren tuh. Nah itulah itu latih tu ada sadar umur seket tulah setahun tulah 2 tahun 6 dasar wah umur. Nara idam pada marah pelinggim sadatang ngaji niki. Itu latih wah niki doang pira tahun terbedai coba. Ya. Ayo. Ustaz Yusuf, ada berapa tahun tiang sudah ngaji di sini? Belasan tahun. 2009 tiang ngaji ya? 9, 10, 11, 12, 13.
Kau begang ngonek ngaji jarin. Darah idap. Silakan. Sampai waktu baok ngaji. Prasak niki prasak lain nih man baok kena. Nah niki nggih istiqomah sudah. Kan batu-batur sakajet ngaji penuh wahulik kan? Tapi tetap manfaatnya kita bacakan Fatihah. Ya, yang sudah mengaji, guru-guru kita juga yang pernah ngaji di sini, yang mengajar ya. Mudah-mudahan juga diberikan aliran barokah pahala dari kita yang ngaji di sini. Itu padilahnya kita bermajelis ilmu niki. Istiqomah. Kemudian yang ketiga, qabulus sholati. Ini padilahnya adalah solat kita diterima oleh Allah. Makanya kalau kita solat jamaah niki, jamaah sekalian rahimakumullah, imam khusyuk misal rakaat pertama nggih, khusyuk. Mungkin bare demen baca ayat ndik khusyuk kan? Tapi makmum yang di belakang khusyuk dia. Si A misal khusyuk dia dibaca ayat, nanti ketika ruku ndak dia khusyuk. Si B yang khusyuk ketika rukunya. Terus saling sambung menyambung itu. Makanya pernah ada ibarat yang baca bahwa lamun dengan sembahyang berjamaah, lamun wah petang dasean kancil, maka di situ ada salah satunya walinya Allah. Ya. Karena ini kan kayak setrum, kita sambung menyambung. Niki nde husuk, niki itu nusuk. Ini di rukunya ndak husuk, nanti di sampingnya, sujudnya tempat ini terus kan itu kan. Lamun sembahyang mesa ada. Ini lupa rakaat. Lah iya kan? Lamun berjamaah saya lupa pasti ingetan. Imam lupa, subhanallah. Kan berarti kurang. Lamun mesak kan bingung terus. Ni dua betelu baru. Angka ambilin angan sembahyang. Syarat manusia niki. Pasti doang ini kan takbir khusus demen rakaat kedua pekan lain pikiran. Nah ini doang mas ini. Lagu lamun berjamaah maka dia kayak setrum dia, sambung menyambung dia. Ya, sambung menyambung. Kecuali pelunggum tidam sembahyang. Tidam. Penuh lalu sim berbuka badai men tarawih no. Donin Allahu Akbar. Dan sadar imam ruku. Niki kepenuhan nggih. Makanya kita kalau Ramadan itu disunahkan mandi setiap malam di bulan Ramadan setelah maghrib. Untuk apa? Lian syatolil qiyam, agar kemudian semangat untuk tarawih. Mandi bersih, kadu kelambi sholah, minyak wangi, seger hidup lalu tarawih. Lagu lamun done asar don mandi berbuka sepiring setengah dua piring namanya as-salatu was-salam. Andot niki unin misal niki. Bareh biarnya sembayang nih lolos. Ya, lamun sadait Ramadan seakan datang. Lagu mudah-mudahan sila dait nggih. Sehat panjang umur, mau dait Ramadan. Ada tetap niatan maranike. Niki kadang-kadang angan terdoang lemas semangat menyambut Ramadan de menwa 10 lemes terus. Aya pun perlu strategi itu. Nggih? Qabulus shalah. Yang keempat apa? Maghfiratuz dzunubi. Itu adalah sebagai perantara untuk diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tetap kita istiqomah. Lawang kita di dalam solat niki aja waktu antara duduk di antara dua sujud niki nggih napi lo tendeng nonton ale kan balu alon tendeng niki Rabbighfirli ya Allah ampuni saya warhamni ya Allah kasihani saya warhamni wajburni warfa'ni ya angkat derajat saya ya Allah warzuqni ya Allah kami tunas rizki niki dia napa kepeng doang sehat rizki teman yang soleh rizki kan bisa menunjukkan kita jalan yang baik kan teh lalu ngajin teh itu rizki itu ya anak soleh itu rizki ya lo anak kita ndak soleh kan renget-renget diri itu penuh kepeng mobil solah lagu anak kurang ajar kan susah niki pinang stres sakit jarin
Selesai nih hidup. Jadi banyak rezeki itu bukan hanya uang. Teman yang soleh juga rezeki. Ya. Iya. Apalagi rezeki. Suami soleh, ini soleha. Suami yang soleh rezeki, istri soleha rezeki, semua rezeki itu. Ya sehat ini rezeki niki. Cuma pernah kepen lagu sakit tertulit beruat kan lebih kepen dijadi. Ya niki sudah sehat, bedet kerja batur, senang, det susah. Wah rezeki niki. Oke? Kita bisa mengerjakan kebaikan, niki juga rezeki niki. Oke? Maghfiratuz dzunub, warhamni warzuqni wahdini. Tunjuki saya, wa'afini, wa'fu anni, baluk pengendeng niki doang. Yang pun ada ngas gede, ini selalu lawan di tepi kirunin tu bacaan. Allah bar. Ada ngade. Ya, ada tersapi nih. Makanya kalau dalam kajian-kajian tasawuf, Fatihah itu aja yang disunahkan itu memotong-motong dia agar kita resapi di situ jawaban Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rasakan di situ ada jawabannya. Ya. Kan begitu dalam hadis-hadis itu ya. Emang ngaji tafsir kan. Nah, pernah yang sampaikan juga itu kan. Nah, itu. Nah, jadi disunahkan dipotong-potong dan merasakan iya sambil merasakan meresapi jawaban Allah ketika kita sholat itu. Niki nggih? Ada ngadeng, Pak. Ada ngadeng. Ya toa endah kamu sembahyang niki ya semai-mai. Dembilul endik jelap lalu, endik bilul lalu. Amun jelap lalu bare kasihan satu atoa. Semenu malik sabilu lalu. Ini laun Al-Baqarah marale kiamat sudah dekat no kan. Tutut leman alif lam mim sampai amanah Rasul. Nen teler turun bayang kan. Ara niki yang boye le TV niki. Lau badai ke ajaan, badai kini ke sebagai gambaran saja itu. Semai-mai kena. Ya. Lamun sembahyang mesa aja cuma sejus. Tapi kalau kita berjamaah perlu kesepakatan dulu. Ya, perlu sepakatan dulu. Oke? Qabulus shalah. Yang kelima adalah al-ajrul azimu, pahala yang besar. Ya tadi itu fadilahnya kan 27, ada mengatakan 25 dan seterusnya ya. Ya, dan serigala itu kambing itu bisa dimangsa oleh serigala kalau dia sendirian. Bisa dimangsa itu. Lagu lamun penuh kan gerombolan bani bae dengan. Itu fadilah juga itu berkelompok itu ya. Ya. Kemudian yang keenam apa? Daf'ul waswasi wal hifdzu minasyaiton. Menolak waswas dan terpelihara dari setan. Jadi waswas itu hilang di situ. Ya, rakaat kita saja itu sudah menjadi yakin kan lagu angka marone saone niki kalau 2 apa 3? 2 apa 3 pira terbaik? 3. 2 supaya nambah. Nanti diganti dengan Kenapa harus ngambil 2? Ragu-ragu nih misal sembahyang maghrib niki wah 2 rakaat apa 3 rakaat? Ambil yang 2. Apa yang diambil? 2. Kenapa 2 diambil? Supaya meyakinkan tambah 1. Iya, karena 2 kan yakin. Pelungguh yang ragu-ragu kan di angka rakaat ketiga kan? Iya. Amun 2 yakin napi ndek wa mau 2? Yakin. Amun 3 yakin napi ragu-ragu? Ragu kan? Lamun 3 ragu-ragu, lamun 2 wah yakin. Berarti yang diambil adalah yang 2. Makanya para ulama mengatakan al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu nggak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Contohnya seperti tadi, 2 apa 3? 2 apa 3? 2. Lebih yakin 2 daripada 3. 3 yang diragu-ragukan. Walaupun jabar 4 jadi sembahyang. Ya, makanya nanti dia disunahkan sujud sahwi sebelum salam, setelah tasyahud. Nggih? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai akhir, seniman salam sujud. Ya, subhanakallahumma la yanamu wala yashu. Taek malik sekali. Sujud malik sekali. Taek malik sekali, baru
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salamnya oleh Ka'bah tahun. Ada bacaan khusus di dua antara dua sujudnya ya? Ya. Tidak ada bacaan khusus di dua antara dua sujudnya ya? Di sujud sahwi. Tidak ada. Nah, jadi naik saja, duduk, kemudian sujud lagi. Nah, niki nggih. Nah, jadi ragu-ragu. Jadi makanya al-aslu baqa'u kana ala makana. Harus dikembalikan ke asalnya. Asalnya dikembalikan ke asal. Pada marah dengan marah niki. Batal lah pendik wudu kah? Batal na pendik. Kira-kira ragu-ragu di dalam batal wudu, batal apa enggak wudunya? Batal. Hah? Sida sa raguan no wudu atau batal raguan dah. Wudu. Yang ragu-ragu kan batalnya ya. Berarti kalau wudunya yakin apa enggak? Hah? Yakin sudah. Yakin pernah wudu kan? Ya ragu-ragu apa? Batalnya. Batalnya. Berarti enggak batal. Berarti kan dia batal jarin. Saya nggak asal deh wah wudu yakin. Kecuali marah meniunin tuh. Wah kependek wudu ah. Berarti belum. Kanggon deh sembayang. Dia bau kan? Asal napi berarti. Asal ragu-ragu. Ya asal deh denara berarti al aslu al adam, asalnya tidak ada. Hah? Asal denara kan? Wah kependek bayar hutang nih. Deman so tidak berutang. Misal nih. Kalau yakin wah ya serius perjanjian juga apa utang piutang. Makanya idza tadayamtum bidainin faktubu, firman Allah kan lamun sida saling utang tulis. Adet ndek lupa. Ya. Misal, makanya al aslu bara'atuz zimmah. Asal dari sesuatu itu adalah orang itu bebas dari tanggungan. Tidak punya tanggungan. Nah, jadi dan maaf. Nggih Munasan. Yang pamit dulu niki dah. Oh nggih. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki duan det sadar wah karing 2 menit sejam tengah ngaji. Ya nggih. Dari idap niki. Bait kali sejam niki. Yang lanjutan sekeding nggih. Kemudian afdalul jamaati, adapun paling utamanya jamaah, yang pertama adalah jamaatu sholatil jum'ati, jamaah salat Jumat. Itu yang paling utama. Nggih? Jamaah salat Jumat. Apalagi subuhnya, subuh Jumat lagi. Lait lamun imam niki den wajib niat jari imam. Ani, kena apa pendek? Iya. Betul? Betul. Coba tiang ketuan pelinggim niki ngantok na pendek kena. Lamun makmum wajib. Karena mengikuti. Kecuali imam niki wajib niat jari imam lamun les sembayang Jumat. Semendak julung nggih niki arek telepon leman jamaah umroh di Saudi. Waalaikumsalam. Wah sampai Mekah? Masya Allah, Tuan Guru sehat? Yeah. Sudah di Madinah nih Ki? Nanti. Jam. Oke. Pak nih. Oke, sehat. Ini kan ngaji niki, pengajian. Ini ketam. Maaf niki semendak dulu. Soal jamaah dia nanti titip. Nyikat pengajian. Pengajian ngaji dulu ngaji. Iya. Tidak belum. Oke. Ngaji. Oke. Salam. Salam. Ada dah. Nanti itu balik sana. Geng. Oke.
Jangan gitu. Nggih, jam leman balik. Umroh. Jam berapa waktu itu? Tahun. Lanjut niki. Nggih. Cek ngone idap dekenan tuh. Nggih. Nah, jadi yang akan kuci unin. Nah, iya wah niki kadang-kadang faktor usia dan bangkang kuci unin nih. Ya, yang paling utamanya apa namanya jamaah sholat Jumat. Jadi kalau makmum wajibnya jadi makmum. Lamun imam den wajibnya jadi imam. Kecuali le sembahyang Jumat. Lamun sholat Jumat imam wajibnya jadi imam. Oke? Nah, wajib niat jadi imam. Dait antara imam dait khotib niki dia makruh dipisah. Sebenarnya ye khotib ye imam. Kalau dipisah antara khotib dan imam makruh itu hukumnya. Lagu itu niki kan lamun dipisah lagu laun milenio doang ngene. Padahal ya secara aturan fikih memang ya jadi seki. Pembagian tugas di secara sosial. Lalu secara fikih ya makruh dalam mazhab Syafi'i itu. Karena khotib itu sekaligus imam. Nggih? Langsung imam. Langsung imam. Nah, kadang tiang pelingim kan itu bagi-bagi nggih? Dan biasanya Ustaz, khotib itu yang lebih muda, terus yang imam itu yang lebih tua. Ya, angkat saya jaga kadun nih ke. Lamun dalam fikih mazhab Syafi'i ya jadi sekik nih ke. Jadi sekik nggih. Kalau dipisah itu makruh dia. Makruh. Jama'atu sholatil Jum'ati, jamaah salat Jumat. Apalagi ziarah kemudian ke makam orang tua hari Jumat itu. Ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu, kalau tidak khilaf pernah saya baca. Itu manzara qabra walidayhi au ahadihima fi yaumil jum'ah kana kahajjatin. Sai-sai ziarah jok makam dengan toa atau salah sekit leman dengan toa teh jelo Jumat, maka pahalanya pada marantan gawe ibadah haji. Masya Allah. Ini kadang dia terturut dengan sekolah ni kanggo apa je kun bedalil. Ya, kan jelas hadisnya. Manzara qabra walidayhi au ahadihima. Siapa saja yang berziarah ke makam orang tuanya atau salah satunya di hari Jumat. Ya, makanya dalam kitab fikih dikatakan wa yata'akkadu fi yaumil khamis. Dikuatkan kadang-kadang para ulama salaf mulai jelo Kamis wah mulai siap-siap. Pahalanya seperti ibadah haji itu. Wa kana baron liwalidayhi katanya. Dan itu juga dianggap dia sudah berbakti kepada ibu bapaknya. Misal waktu nirup lain dan sempat berbakti noak nih dengan toa misal lamun ngembilinan lalu ziarah mau pahala mara ibadah haji dan dia sudah dikatakan berbakti kepada ibu bapaknya. Olah kan? Lagu lamun ndeng ngaji mara niki dia tahu. Saya badak ada. Niki angkat lite ngaji, dia diang doang penuh tong guru salain. Kan Hidayatul Darain niki gurunya banyak alhamdulillah. Nggih? Setiap minggu pelingking ngaji hadir wah ngaji. Makmur kan. Iya. Ya wa yata'akkadu dikuatkan dari situ hari Jumatnya. Hari Jumat pagi sampai sore itu ya. Ya. Jadi ada itu. Ya. Saya baca juga itu di dalam kitab Syamsul Munirah juga ada itu. Dikutip di situ dan kitab-kitab yang lain banyak lah. Nggih? Iya jari anut niki. Ini sakena nara dalil tu ni susah. Sampai ini marah dengan seketahuan baik. Ya, wong di zaman Nabi baik lae Rasulullah lewat bersama sahabat, kemudian ada orang diazab di dalam kuburnya kan. Rasulullah menancapkan sebilah pelepah kurma itu ya di atas kuburnya.
Ya, kemudian sahabat bertanya, untuk apa ini ya Rasulullah? Pokoknya ini masih menghijau, basah, dia adalah sebagai peringan azab dengan sat siksa niki katanya. Nah ini pelapa korma kan. Nabi lagi nih bacaan Quran sebenarnya. Ya. Yo lagu niki le kampung-kampung niki atau jamaah-jamaah Nahdien misalkan. Kembin rampe jauh ada kiasan lah niki rampe niki ojok. Berapa kurma ni ke pokok masih hijau basah ni rampe ni iya kena ke tiang no. Lah iya kan? Yang kiasan je tu. Oh pakai kuning ni kan ni ke jarin daripada pinang-pinang. Jadi selama dia masih membasah dan hijau rampe itu ya sudah. Saya diniatkan untuk mendapatkan keringanan siksa, hukuman. Lagi bacaan Quran kan, bacaan Quran. Iya, Yasin dan seterusnya, bacaan-bacaan yang lain. Ya, ini sholat Jumat. Apalagi subuh Jumat. Summa jama'atu subhi, kemudian jamaah subuh. Ini kedua yang afdol. Jadi paling afdol sholat jamaah itu sholat Jumat, yang kedua adalah jamaah subuh. Makanya kalau kita sholat subuh berjamaah, itu seakan-akan kita ini menghidupkan seluruh malam. Ya, marah tahajud full semalam. Ya, luar biasa itu. Dan Rasulullah katakan barang siapa yang rakaatayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Coba, daripada dunia dan isinya, seisi-isinya. Nabi isin dunia niki penuh. Emas, mobilnya, gedungnya. Oh, itu pelunggu paling sugih menjadi. Tapi karena kita tidak lihat. Ya. Itu khairun minad dunya wa ma fiha. Gaib. Aranya dengan penggitan dan pelingkih misal makin saya nane jamaah majlis talim hidayatul darain lampak jauh lombok timur jam 2 malam yang tebeng mas pada sekilo ni. InsyaAllah jam 10 tu tahu dah. Ini saniki BLT doang wallah. Lalu protes Pak Kadus agak gini mau aku ni. Jadi kadang-kadang kita ini sering melihat sesuatu yang tampak, nggih? Sesuatu yang tampak, padahal banyak yang tidak tampak. Saat denara ni kepada dia jadi tetap sebenarnya dia jadi kemarian pada marah bersedekah, dia telang lagu dia jadi momot. Dia sama sih, lalu keberat. Padahal emang muntah mati dia sangat sita rinduan ni ke. Mana 1000 2000 ni nara masalah. Pokok sehara. Ikhlas, apalagi ni penuhan ikhlas, alhamdulillah. Niki. Nggih. Jadi jamaah subuh nggih? Subuh. Kalau solat 2 rakaat subuh, sebelum subuh, kemudian jamaah subuh, ngaji terus satu zikir di masjid. Ada balik terus itu ya sampai waktu syuruk, maka Rasulullah katakan pahalanya sama seperti orang ibadah haji dan umroh, tamatan, sempurna dan sempurna. Luar biasa kan? Silat tamalan. Ya. I'tikaf maupun di balik dan masjid terus, langsung sembahyang duha kan? Kan semendak nih jaraknya berapa jam, menit itu dari waktu subuh sampai waktu syuruk itu. Ya. Pengajian, ngaji niki wa zikir aran. Nabi baca Al-Qur'an baun, baca selawat baun, ikuti pengajian subuh sampai waktu syuruk juga sama. Karena pengajian ini juga disebut dengan majelis zikir, majelis taman surga. Ya, majelis ilmu juga zikir itu. Pada maratiang onek subuh niki ngaji lek kebon duren dari pagi subuh terus jamaah subuh terus kajian sampai waktu syuruk, kemudian kita sholat duha bersama-sama. Kan luar biasa itu. Di masjid yang Pelunggu Sami kalau bisa ngaji subuh luar biasa. Nggih? Marantan Islamic Center ni kemarin ni kan masih subuh, setelah subuh sampai waktu syuruk, nanti kemudian duha bersama-sama. Nah itu ya. Lamun narang ngaji samaran niki berbentan jamaah ya karing de amalan di pengajian kan. Qobliyah subuh, kemudian subuh
Kemudian ya duduklah baca selawat. Sekali-sekali gawe lah niki. Adin arah mau sang ngaji niki kena tiang. Nggih, adit satu kena ahli ilmu. Saran ahli ilmu niki mengamalkan ilmu lamun wah mau terima sekali, amalan sekali, wah amalan dewaran niki. Walaupun dek berkali-kali. Niki nggih? Walaupun dek berkali-kali. Jadi bau damalan sekali kena. Ada sama pahala marantan ibadah haji dan umrah niki nggih? Tiran gawe niki syukur lamun pelungguh melemak bau sekali. Ulit sang haji niki kena lemak je kecoba sekali. Alhamdulillah. Nggih? Paling pas kali le Ramadan kadang ni kau nara aktivitas kan 2 ke 3 jamaah tu ngaji balik tahu kan baun masa ni. Deh berjamaah di jali masjid misalkan awalnya lebih baun doang masa. Terus sampai waktu syuruk solat duha terus kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mumpung masih sehat, masih sempat, masih mampu, lalu jauh masjid jamaah datang di majelis ilmu ndak wasa sakit milih ngaji acu jale mak muncet atu ni misal niki kan misal nih aman sehat dan ngindean jadi marah niki lalu pacu lalu berjamaah kan sehat ni lain lagu syukur alhamdulillah masih naran milih kan syukur tentu lalu terus ndak laun demen sehat entah terus kadang-kadang kan kira terlupa iyalah kena sebaik-baik orang setelah keimanan dan Islam itu sendiri adalah orang itu dikaruniai oleh Allah teman yang soleh. Pernah saya baca itu dulu di mana ini di kitab ini kayaknya. Orang ngaji nu kadang kotor le nyongklak kadang. Iya pernah saya baca itu dia dikaruniai teman yang soleh itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Nah ini kan. Nah ini di halaman 44 dalam kitab niat ini apa katanya? Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ma utiya 'abdun ba'dal islami khairan min akhin salih. Nah, ndek tak palan dah mun ngaji kadang-kadang ya sugul mesa. Ya, tidaklah seorang hamba dikaruniai setelah Islam itu kebaikan kecuali dia diberikan teman yang baik, teman yang soleh. Lamun narantan salah tebaran kan. Niki nggih? Yang lanjut nggih garis gede. Summa jama'atul isya'i kemudian jamaah isya. Afdal luar biasa. Makanya Rasul sampai bilang, seandainya orang tahu padilahnya orang sholat isya dan ini itu ya subuh itu ya dia akan datang merangkak berjamaah. Ya. Akan merangkak datang berjamaah. Ya. Summa jama'atul asri kemudian jamaah asar. Asar niki kadang berat jamaah. Maka sampai yang tersebut di dalam Al-Qur'an kan hafizu ala sholati was sholatil wusta niki. Peliharalah solat dan solat pertengahan. Asar. Sebagian ulama mengatakan asar. Saya kadang asar niki ya girang kelolosan. Aro bare maghrib tiba. Ya, sholatil wusta. Ya. Beda wusta dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirruh. Beda kajian wusta dalam pandangan tasawuf. Bi kena salat wusta dit yang bahas niki lema amun ada kesempatan waktu. Itu bisa kita baca dalam kitab Sirrul Asrar. Ya. Ya. Minggu mudi ndet mau mengemudi je rakyat yang lain. Maat kemudian niki. Mudah-mudahan ini nggih. Ustazah Nupus jelam langsung nyangklap nike. Nggih. Summa jama'atu zuhri kemudian jamaah zuhur niki kan. Summa jama'atul maghribi yang terakhir adalah jamaah maghrib. Ya paling afdolnya Jumat berarti one. Jumat paling utama jamaah nggih. Kemudian subuh, kemudian isya. Saya nggak mau sembahyang isya berjamaah ini seakan-akan menghidupkan setengah malam kata Nabi.
Lamun subuh seakan-akan menghidupkan seluruh malam. Makanya yang dua ini disebut kalau dia tahu pahala keutamaannya orang sholat isya dan subuh itu, dia akan merangkak walaupun di gelap malam. Saya ingat berat saran subuh di isya niki. Ya. As-salatu khairum minan naum. Berat itu. Mengalahkan nikmat itu dengan ibadah kena luar biasa. Pelinggim lalu berjam dengan masih ngorok. Sang ngorok niki doang belum tentu tahu turas lawan. Musan di kelolosa. Berat khairun minan naum. Ya. As-salatu khairun minan naum. Marasa imdana si penceramahnya naum dibiluan dari salat. Naum. Tidurnya lebih panjang naumnya daripada salatnya. Nah, subuh itu ya. Sumal isya, kemudian asar, kemudian zuhur, kemudian jamaah maghrib. Wallahu a'lam bissawab. Lemat lanjutan Malik. Wah, lebih sejam niki jamaah. Sejam lebih kita ulas. Kanggo begetuan sekek dua lemat. Nah, kanggih lemat lanjut. Niki endah jamaah nggih? Arat ketuanan. Dan arat aja tutup. Oh, tutup nggih? Alhamdulillah, mudahan paham. Di tamalan namun baru subuh nih ke. Ada sama haji umrah insyaallah. Niki ada bertanya. Napi niki. Jamaahnya. Iya. Tapi kan rangkaian harap salat muda itu juga bagi perempuan juga niki ada bertanya. Iya. Kan ibu rumah tangga. Nggih. Jadi niki yang sunnah afdal niki adalah bagi laki-laki. Lagu lamun dengan ini memang afdalnya di rumah. Lagu lamun jauh masjid masih terlarang. Selain niki yang mau terlarang niki kan nih soal di jauh-jauh balik kan khawatir fitnah. Nah niki kan nggih petang dindang. Lagi yang menatuaran saya anu tuh. Ya, jadi boleh lah sholat ke sana itu ya. Boleh. Kalau nyari abdolnya memang ya perempuan situ. Oke? Sibuk ya sila. Lalu nih kamu sibuk kan, napit puru-puru dibalik kan. Mau dendah lampa-lampa olahraga kan. Nah, bedait kan jebatur kance ketuanan pegawaian kan. Berembewi anu ke proyek nih kan bedait kan tiar rugi. Nah, kan ini baik saling bantu. Oh, ini coba nih ada proyek lainan. Nah, ini kan. Beli hikmah pokok silana. Linggim lebih wikan niki. Nggih? Amun momot-momot daerah silaturahimnya saya kan. Nggih? Nah, mudah-mudahan kita istiqomah. Ngaji istiqomah, nggih? Kemudian jamaah juga istiqomah dan seterusnya. Nggih, mudah-mudahan manfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al-mamat. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ربنا لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا غنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.